Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi sebelumnya saya coba memang untuk, ini kan bagian dari pendalaman ilmu, jadi saya sendiri selain baca dari beberapa kitab, kita akan baca, saya sambil membaca-baca dari 3 kitab. Dari ini Risalatun Latifatun fi Usul Fiqh, dari Usul min Ilmil Usul karya Syekh Utsaimin, dari Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini yang kebetulan guru kami Al-Ustadz Dzulqarnain pernah menyampaikan materinya dan saya dengarkan ulang. Dan ternyata tadi itu saya juga, ya tanpa sengaja, ya Allah, tiba-tiba muncul di saya itu channelnya yang menamakan atas Syekh Utsaimin. Jadi ada ceramah-ceramah beliau itu, kajian beliau itu diupload, dan ada kajian tentang usul fikih, yaitu syarah Usul min Ilmil Usul. Jadi ada bagusnya saya dengarkan. Kalau saya tuh, kalau ucapan Syekh Utsaimin itu cocok untuk saya itu sebenarnya, kalau beliau menjelaskan itu walaupun dari rekaman kan, tapi ke ilmu itu lebih nyerap. Itu kan bagian dari ilmu. Dan bagus juga kan, ini langsung dari video atau dari audionya Syekh yang kita ada, yang kitabnya dikaji juga. Dan ini kita nggak usah tidak terbatas, kita karena dalam rangka ilmu, pendalaman ilmu atau pemahaman, ya kita akan mendengarkan dari berbagai sumber lainnya, kitab lain, syarah lain. Kenapa begitu? Ini kan sedang memperdalam ilmu. Ini satu metodologi memperdalam ilmu. Jadi dari guru terus tambah syarah supaya ada kekokohan ilmu. Ilmu ini jarang, jujur ya, usul fikih ini jarang yang menguasai. Para ustadz juga jarang yang paham tuh. Cek aja Mbak, jarang yang paham tuh usul fikih itu. Loh, karena jarang berarti harus dipelajari gitu. Ya gitu. Ini saya di sini ya jarang, artinya karena jarang kita harus pelajari, dan kita tuh nggak bisa kalau nggak mempelajari, itu nggak biasa ya. Jadi nggak seperti saya pakai motor ya kemarin. Saya kan dulu jarang pakai motor ya, jadi nggak bisa pakai motor. Tapi begitu saya sering pakai motor, sekarang lancar. Kadang pakai tangan kanan satu jalan. Jadi kadang bukan lepas ya, satu tangan kadang jadi bisa. Padahal dulu jarang pakai, saya nggak bisa. Jadi tapi sekarang jadi biasa, jadi bisa. Jadi gitu, bisa itu karena biasa. Jadi kenapa saya mengkaji ini dalam rangka pendalaman. Jadi kalau kita sudah pernah mendengarkan, tapi kalau kita nggak jelaskan, nah ini bagian dari menjelaskan ulang, direkam. Ini adalah menambah kekokohan, sekaligus ada yang menyimak. Nah, yang menyimak itu orang ngambil manfaat. Dari yang menyimak itu kadang ada yang berilmu, salah akan menegur. Nah, itu kan dapat ilmu sama saya, tambahan teguran. Bahkan saya itu kemarin, ini rahasia, saya bukakan aja. Saya sengaja kirimkan link ini, kajian ini itu ke guru kami Al-Ustadz Dzulqarnain, dan saya sampaikan ini di menit 30. Kita mulai baca kitab. Artinya supaya beliau itu juga bisa menganalisis, misalkan ya, ini saya ini sudah levelnya bagaimana dalam bahas masalah
bahas kitab ini kan kitab-kitab gundul dan belum ada yang ngajarin. Ini kalau Anda pengen tahu bagaimana kemampuan seorang membaca kitab gundul, buka sama dia, kasih kitab yang belum pernah dia kaji. Nah, baru dicek di situ bagaimana cara membacanya. Kalau salah-salah sedikit itu biasa, tapi kalau salahnya cuman di bawah 1% itu berarti sudah bisa. Apalagi ya bahasa sedikit. Kan itu kalau bahasa itu kan bisa buka kamus, apalagi dia gak buka kamus gitu kan. Itu wajar gitu. Ini berarti kemampuan bisa. Atau baca harokatnya salah-salah sedikit itu wajar. Jangankan ini kita buka sedikit. Jangankan yang kita lagi praktek ini syekh aja kadang-kadang syekh besar. Kadang-kadang baca mah kadang-kadang ada salahnya kok itu. Ini saya besar biasa gitu, maksudnya kalau salah baca sedikit misalkan harokat. Jadi kalau orang mencela karena sekedar harokat sekarang mencari kesalahan, ada kemungkinan akan kehilangan kesempatan ilmu. Karena itu biasa kalau kesalahan begitu gitu. Sepanjang pemaknaannya tidak jauh, tidak lepas. Karena kan kalau bicara makna itu kan diwariskan dari para ulama. Jadi ulama itu sudah mewariskan kesimpulan ilmu. Nah itu yang gak boleh lepas. Tapi ketika baca kitab kadang sedikit ada harokat yang nggak pas, kadang itu nggak begitu pengaruh. Itu satu. Jadi kajian ini saya share ke guru kami dan beliau orang yang berilmu ya. Di mata saya tuh beliau itu ustadz yang mungkin paling berilmu di sini tuh. Yang saya nggak tahu juga ada ustadz yang lebih berilmu dibanding beliau. Menurut saya yang saya sepanjang pengetahuan saya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu gitu loh. Sehingga saya tidak belajar dari orang lain, atau ya saya merasa kenapa saya tidak banyak mencari dari yang lain, ustadz lain. Di sini kan banyak ustadz tuh, tapi saya nggak begitu banyak mendengarkan ya. Mungkin kecocokan cara belajar, cara mengajar, atau mungkin keilmuan kan gitu. Satu itu. Jadi yang ini saya saya sampaikan linknya, itu satu. Jadi cara guru kami. Dan bahkan banyak orang yang mau mengkritik misalkan para ustadz lain, misalkan ustadz Salafi dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al Irsyad, mau mengkritik channel ini silahkan. Bahkan dari Ustadz Aswaja silahkan. Kayak saya sering tandai itu teman-teman atau Kiai Aswaja yang vokal dalam mengkritik itu Ustadz Ahdi Afandi, Kang Uce ya. Saya tandai Zaini, mereka yang Abi Najwa Uye, itu saya tandai biar mereka silahkan kalau mau mengkritik saya kritik gitu. Maksudnya silahkan kritik ke saya. Caranya karena kita itu dibiasakan menjadi orang yang senang dengan kritikan, gitu aja konsepnya. Dikritik itu bukan membuat tumbang, nggak akan tumbang dengan dikritik itu. Orang itu tidak akan selalu cocok sama kita. Jadi kalau ada kritikan terhadap kita, kita senang aja biarin. Jadi ada sudut gitu loh. Dan kalau orang itu memang sudah nggak cocok mengkritik kita, yang detail-detail itu akan ketahuan. Yang salah-salah dikit aja ketahuan. Saya salah baca kemarin kan dulu, langsung ketahuan. Nah itu kan bagus juga. Kita anggapnya bagus karena itu membuat kita menjadi lebih sempurna. Jadi saya undang nih para kiai untuk kalau ada mau menganalisis, mengkritik silahkan. Itu satu. Yang kedua, suatu waktu saya ada rencana atau mungkin saya udah mengusulkan juga kepada Ustadz Jual itu. Suatu waktu mungkin kitab-kitab ini akan saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Mungkin apakah dari sarahnya, ya terutama sarahnya, atau dari matannya, atau sarah yang saya ini, atau kita membuat rangkuman sarah-sarah. Akhirnya jadilah satu sarah dalam versi bahasa Indonesia aja kita misalnya. Nanti dicetak di dalam satu percetakan. Kemudian guru kami kan punya percetakan. Nanti beliau yang menganalisis kecocokannya. Nah ini kenapa? Ini ilmu itu begitu, seputar dari kita mencarinya, menjelaskannya. Menjelaskan itu tadi ada bentuk kita ke macam-macam kan, menjelaskan ke masyarakat. Ada yang kita seperti rekam seperti ini, ada bentuk audio, ada yang kita buat lagi dalam bentuk tulisan. Itu bagian dari penyebaran ilmu. Dan ya semoga ini tetap ikhlas di jalan Allah ya, karena kita kan
sudah tetap harus berusaha di dalam jalan agama ini, harus dengan keikhlasan dalam rangka penyebaran ilmu, mencari pertolongan Allah, mencari rezeki yang halal, semuanya juga harus ikhlas. Ya harus ikhlas. Karena kalau orang yang nggak ikhlas itu agak sulit juga. Makanya ada diingatkan kemarin tuh, kita sisipan yang kedua. Tambah sisipannya. Ustadz Firanda itu, kalau saya itu sering mendengarkan, saya itu nggak pilih-pilih ustadz sebenarnya. Jadi kalau ustadz siapapun saya dengar, jangankan dari Salafi, dari dulu aja saya belajar kan dari NU, dari mana-mana, dari Persis, Muhammadiyah. Saya itu nggak pilih-pilih. Makanya mungkin kalau kenapa saya punya perspektif yang relatif luas, ya karena saya itu mendengar dari banyak perspektif. Nggak menutup saya orangnya kan. Kalau ilmu berkumpul dari NU, Persis, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi ada di saya, ya karena saya mendengar dari banyak perspektif. Dan ini kan pendekatan saya sampaikan begitu ya. Kita ini sebenarnya ilmu sudah ada di kita, tapi hanya tercecer aja di banyak organisasi ormas. Jadi kalau Anda pergi ke Al-Azhar cuma satu versi, ambil dari Asy'ariyah misalkan, Anda cuma ya udah nggak perlu ke Al-Azhar, pergi aja di NU. Ada itu sih kayak Ustadz Muhammad Nuruddin itu kayak mereka, dia itu pergi ke Azhar, atau kayak Ustadz Abu Somad gak perlu jauh-jauh ke sana, pergi aja di NU, banyak itu ilmu gitu. Tapi kalau menggabungkan ilmu dari Persis, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, dari Salafi, gak ada, jarang. Tapi itu saya yang melakukan gitu. Tapi kan itu bentuk keistimewaan artinya kan. Ketika saya mendengar dari banyak versi gitu kan. Jadi kita bisa nganalisis kan, oh banyak versi itu jarang. Ya tapi karena jarang itu akhirnya sebenarnya jadi keistimewaan. Kita ngelihat apa sih membuat mereka, kesepakatan mereka. Kalau mereka berselisih di mana. Dan itu akhirnya itu lebih kokoh di situ insya Allah. Tapi itu yang saya lakukan. Gitu. Baik. Nah kata Ustadz Firanda itu memang kita itu perlu menjaga keikhlasan, terutama para ustadz ini. Dan beliau mengkritisi sekarang ini ustadz ini cenderung menjadi artis katanya. Jadi ustadz artis, ala artis. Segala di-upload di media sosial. Gayanya gaya artis. Itu hati-hati dalam konteks keikhlasan. Dan apalagi kita sisipkan ketiga, sekarang ini bahkan memang kayak ngetren mungkin ya. Yang kemarin lagi Tina berbicara tentang kajian yang berbayar. Kajian yang berbayar sih konsep asalnya memang dasarnya boleh, tapi masalahnya adalah gaya-gayanya gaya-gaya konser. Itu gaya-gaya konser tuh kayak mirip keartisan lagi jalan-jalan. Jadi yang utama ini ustadz ini gaya-gaya artis. Kedua konsep pengajiannya mirip-mirip artis, lampu-lampu, tempatnya juga begitu, bukan di masjid tapi di stadion, di mana. Nah, kayaknya akhirnya jadi bahan gorengan lagi. Bahan gorengan itu kayak saya baca nih baru sekarang tuh ada gorengan dari kita itu kan selalu ada yang membenci, apalagi kita sebutin ya, yang membenci dakwah sunnah ini adalah orang-orang aswaja. Mereka itu karena menganggap ini mujasimah, orang sesat menurut mereka itu. Karena menetapkan Allah punya tangan, awalnya kan gitu, Allah punya wajah. Ya tapi kan kalau Anda baca akidah Ahlul Hadis, memang menetapkan ini. Sekarang baru aja ada daurah tentang akidah Abu Bakar al-Ismaili, Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili. Itu ulama ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah. Itu jelasin itu akidah Ahlus Sunnah itu begitu, menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan. Di antara sifat itu adalah ada Allah menyebutkan ada tangan, ada wajah. Maka wajib menetapkan. Kalau nggak menetapkan sama dengan mengingkari Al-Quran. Tapi aswaja gak mau menetapkan itu. Maka mereka mengatakan kalau ada Allah menetapkan tangan segala macam, itu namanya mujasimah. Kamu bikin ngarang-ngarang dari mana kalimat mujasimah? Ada gak dalam Quran? Wala tujasim, gak ada. Gak ada juga. Mereka membuat-buat istilah, nanti bingung-bingung sendiri. Jadi kenapa saya bisa gitu? Gini ya, saya mengungkap nih subhat-subhat dari aswaja. Saya lahir dari aswaja, saya dapat lulusan pesantren aswaja, bergaul sampai sekarang saya diskusi sama orang aswaja, saya ceramah bareng orang aswaja juga. Jadi kita saling bantah-bantahan biasa. Jadi subhatnya dari saya udah 26 tahun, udah dari dulu.
Udah saya singkap, dan memang kebetulan mental di saya sampaikan ya, usia saya 16 tahun syubhat aswaja itu nggak masuk ke saya. Kenapa? Saya baca Quran, saya tuh modalnya itu dengan nahu dan sorof, nggak masuk ke akidah syariah ke saya. Ini nggak bener nih, usia 16 tahun. Jadi saya sampaikan, kalian ini yang jago nahu dan sorof, kalau nggak bisa paham Al-Quran dan nggak bisa mendeteksi akidah asyariah itu menyimpang, kalian gak berguna itu sorof dan nahunya, gitu kan? Karena itu nahu dan sorof itu harusnya membantu kita paham Al-Quran. Nah, ini ada pemahaman salah, kenapa gak Anda deteksi gitu. Nah, begitu kita samakan dengan akidah al-hadis, cocok gitu loh. Ini jalan saya. Jadi kita paham alatnya, ngerti ini pemahaman ini gini. Kalau ada yang menyampaikan keliru dari pemahaman, tidak sesuai dengan Al-Quran berdasarkan ilmu alat yang kita kuasai, ya harusnya ya kita kan begitu, harusnya kita bisa paham, ini keliru, bisa bantah gitu. Minimal kan menahan diri supaya kita tidak tergelincir dalam kekeliruan. Makanya kita belajar benar-benar. Ini sisipan ilmunya begitu. Jadi kalau mau bantah saya mau apa, ya saya dari kecil itu belajar begitu, berlanjut sampai sekarang. Ini orang yang mencari ilmu gitu. Dari dulu mana saya dengar ya, kalau orang membawa subhat-subhat dari aswaja kayak Muhammad Nuruddin, ya saya ajak diskusi boleh, nggak masalah. Saya subhat itu udah mental 26 tahun lalu dan saya luruskan itu subhat. Jadi nggak mau diskusi sama saya ya, karena orang yang sudah menggapai subhat itu udah saya tolak. Tapi memang urusan aswaja sama saya rada kayak memberi malas diskusi sama saya itu. Mereka nggak mau juga mengkritik-kritik saya, kelihatannya kayak ngelihat ini bukan orang yang bisa dikritik. Ini kritik kita senang silakan, tapi mereka kritiknya orang-orang yang ya mereka juga gak mau ini juga biasa walaupun harkat segala macam. Tidak ada ustadz yang selamat dari kritikan beliau. Bahkan biasa tadi masalah harkat ya, salah, semua orang pasti ada salahnya kalau masalah itu, sama masalah konsep. Ya oke, baik. Jadi tadi kita ini sebenarnya ada orang yang nggak senang sama dakwah ini, dakwah saya itu aswaja. Makanya kalau orang membubarin pengajian di mana-mana ya orang aswaja. Ya kenapa jangan salahin orang yang dibubarin? Karena konsepnya Anda ini ada penyakit subhat di situ. Kenapa Anda ngebubarin gitu loh? Kenapa gak mendengar argumen gitu loh? Kenapa gak baca aja di Quran? Kan di Quran ada. Ketika jangan merasa benar sendiri. Oh, Allah nggak punya tangan, nggak pola. Baca di Quran ada, bal yadahu mabsutatan, buka aja. Oh berarti ya ini adalah pemahaman yang memungkinkan gitu loh. Kan gitu, ada satu pemahaman. Ya jangan ngebubari, itu argumen didengarkan. Baca argumen Al-Quran, ada tafsir segala macam. Jangan dibubar-bubarin pengajian. Nanti nangis di akhirat gitu. Kalau mau mengkritik-kritik aja gak masalah, karena manusia itu ada kritikannya. Nah sekarang kita kalau misalkan mereka mengkritik pengajian berbayar, ini sekarang baru baca, katanya kan tarifnya itu paling rendah 600.000, paling gede 2,5 juta dalam 2 hari katanya. Ini kalau tempatnya masuk 7.000 berarti 42 miliar. Itu ngomong salah lagi ngitungnya. Ini bukan 42 miliar, itu 4,5 miliar, 4,2 miliar. Salah. Jadi kalau 7.000 kali 600, 7.000 kali 600.000 itu 4,2 miliar, salah ngitung lagi. Ya tapi 4,2 miliar udah gede juga gitu loh. Bayangin ya, dalam 2 hari pengajian begitu 4,2 itu minimal kumpul. Kadang ada yang 2,5 miliar, itu subhanallah. Ini satu. Tapi mungkin ya saya bijak ya. Tapi kan mungkin segmen mereka itu adalah ada masalah jamaahnya itu adalah bukan orang-orang yang ngaji model saya ini. Kalau model saya datang ke situ gak mau pasti. Walaupun gratis juga gak mau mungkin loh. Kalau saya modelnya gak mau juga, buang-buang waktu. Ya gratis aja saya gak mau datang, apalagi bayar. Kalau model saya yang dari kecil saya ngaji, gak mau. Saya dari kecil itu saya belajar nahwu, belajar sorof, hafal jurmiyah, hafal imriti, hafal yakulu, menghafal Al-Quran walaupun kadang lupa-lupa lagi. Ya gak mau saya datang ke pengajian begitu. Kenapa? Karena
Karena gak ada isinya ngapain gitu loh. Kalau model saya, walaupun gratis gak mau datang, ya kan? Kenapa? Tipikalnya beda. Jadi model saya datangnya perhatikannya. Kita perhatikan saya tipikal walaupun misalkan Alal di Salafi. Tipikalnya itu yang datang kalau model orang yang mencari ilmu adalah orang-orang yang ngajarin ilmu. Dalam ngajarin ilmunya kayak Ustadz Jul. Ini Ustadz Zulkarnain itu kalau ngisi pengajian jangankan masalah kitab, bahas khutbah Jumat aja. Ketika khutbah Jumat, makanya saya sering dengerin khutbah Jumat beliau juga walaupun direkam itu dulu sempat habis karena ada ilmunya banyak juga di situ walaupun khutbah Jumat. Itu baru khutbah Jumat. Dalam pengajian misalkan tematik aja dikaja beliau baca kitab, bawa kitab, satu kitab dibereskan misalkan walaupun tentang tema itu. Jadi sama kitab. Ini Ustadz Jul. Apalagi bahas kitab khusus. Kitab khusus didaurahkan itu bisa 1 hari, 2 hari selesai atau 1 minggu. Atau walaupun beberapa kali, tapi kan itu dalam. Jadi baru, tapi kan jarang nih kalau saya perhatikan ya. Ini tipikal, Anda harus tahu ini sekarang. Umat Islam itu memang ada tipikalnya beda-beda. Ada tipikal itu tajam terhadap ilmu, perhatian. Jadi kalau pengajian itu senangnya yang ngajarin ilmu mendalam, alat segala macam. Ini jarang umat Islam yang model gitu adalah saya. Contohnya kayak saya. Nah, ini yang Ustadz yang ngajarin itu modelnya Ustadz Zulkarnain. Saya kalau perhatikan itu jamaahnya gak terlalu banyak. Perhatikan yang sebanyak-banyaknya itu ya kalau perhatian paling cuma 100. Gak banyak banget gitu loh. Dari berbagai tempat itu kumpul gak banyak banget. Paling 100 itu. Tapi kalau pengajian yang tematik perhatikan. Anda perhatikan sekarang. Kalau yang ada pengajian misalkan Ustadz Syafiq Basalamah itu kan khasnya tematik gitu. Itu kadang budak tuh banyak. Tapi isinya tematik. Tematik doang. Jadi kalau tematik itu gak dalam. Banyak. Ini baru kau sampai gitu. Ini kita misalkan harus analisis nih tipik jamaah. Sekarang kalau mau menganalisis ilmu, di mana lebih mendalam ilmu? Yang lebih pasti lebih mendalam ilmu jamaah kalau yang datang di pengajian Ustadz Zulkarnain. Kenapa? Karena yang dibahas kitab. Saya dari Ustadz Jul itu lebih dari 30 kitab saya hatam dari awal sampai akhir. 40 mungkin. Jadi mendalam keilmuan itu. Karena begitu ya akhirnya yang datang itu adalah orang-orang yang mau belajar ilmu. Jadi mendidik diri di atas ilmu. Dia berperspektif. Tapi kalau misalkan orang yang datang di kajian tematik kayak yang isi kayak Ustadz Syafiq itu kan biasanya saat tema itu menggugah segala macam. Kayak yang banyak sering tema-tematik ya. Ya mungkin Ustadz Khalid kita nggak, tapi yang nggak Ustadz Khalid, tapi kayaknya jamaahnya lebih banyak Ustadz Syafiq ya kalau ngadain pengajian itu budak. Kalau ada tematik yang ada tematik kadang yang diajak oleh kajian di Radio Roja itu kan suka ada tuh banyak tuh kalau dari di Istiqlal itu misalkan kalau mengundang Syekh itu kan berarti tematik tuh misalkan Syekh Abdul Roja banyak itu bisa entah berapa ribu tuh tapi itu isinya kan tematik itu isinya banyak ini Ustadz itu tapi pasti yang dikaji namanya juga tematik itu dangkal sebenarnya secara keilmuan yang dikaji itu gitu. Tapi cek di kajian mereka itu misalkan ada kajian-kajian juga kan, kajian ilmiah. Kalau misalkan membahas kitab itu pasti nggak banyak yang datang. Misalkan nih kalau Ustadz Piranda ngajar kitab tuh ada tuh kan kitab-kitab yang beliau ajarkan. Itu pasti nggak banyak. Nah kenapa begitu? Ini tipikal umat Islam. Kita harus analisis. Umat Islam itu senang yang dangkal-dangkal sebenarnya. Kalau bahas cuma sekedar bahas tema itu pengajian umum. Tapi kalau udah bahas pengajian kitab mendalam kayak model seperti ini apalagi usul fikih, bahas nahwu, bahas sorof, ya kan? Terus ulumul Quran. Ini sedikit orangnya gitu loh. Jadi karena itu kalau orang yang sedikit itu pasti ustadznya juga yang ngajar, jamaahnya sedikit. Tapi ustadz yang bisa ngajar juga sedikit juga gitu loh. Jangan sedikit juga siapa di sini yang ngajar ulumul Quran nggak banyak. Ya mungkin Ustadz Jul aja ngajar mustalahul hadis nggak banyak.
Saya tahu nih mustalahul hadis ini ngajar usul fikih kan nggak banyak. Siapa yang jarang gitu loh. Nah, begitu ustadznya ngajarnya juga sedikit, yang membuka pembahasan itu, yang belajar sedikit juga. Dan saya termasuk yang sedikit, alhamdulillah ya. Buat saya sih, menurut saya alhamdulillah, saya terdesain menjadi orang yang sedikit, yaitu yang ngajar, yang belajarnya begitu, yang datang kepada pengajian. Karena kalau nggak diajarin ilmu, saya nggak mau datang juga. Kalau saya nggak bahas ilmu yang itu, saya ngerasa buang-buang waktu buat saya ya. Saya mending ngaji di rumah. Mendingan di sini kayak begini kan, saya bahas ini kan. Begitu kalau saya sendiri. Kenapa ya? Ya saya ngerasa buang-buang waktu juga. Nggak banyak maslahatnya untuk saya tuh, nggak banyak. Ya bikin semangat galanya aku saya mendingan baca Quran sendiri misalkan. Baca tafsir sendiri, mendingan begitu. Jadi kalau sini, makanya sini, saya di sini kalau saya pengajian saya datang, saya ngisi, saya datang, silahkan yang lain ngisi bareng-bareng, walaupun kita ada beda pendapat gak apa-apa. Tapi kalau saya nggak dikasih waktu, saya nggak datang. Kenapa? Saya buang-buang waktu juga ngerasa ya, mendingan saya di rumah gitu loh. Mending saya di rumah atau saya pergi ke kebun kalau perlu mendengarkan. Kadang di kebun itu saya sambil rekaman juga. Kan saya jujurnya nih salah satu kebiasaan saya. Biasanya saya itu kitab-kitab itu saya suka rekam. Jadi matan kitab itu saya rekam. Habis itu bawa handphone diputar ulang. Jadi walaupun di kebun saya putar ulang itu rekaman matan kalau di kebun misalkan. Itu sama dengan baca kitab akhirnya. Ya, walaupun saya lagi di kebun sama dengan baca kitab. Makanya kalau berulang-ulang misalkan Arba'in Nawawiyah, macam jadi ulang Jurmiyah dan semua Imriti atau semualah itu saya rekam ulang, itu sama dengan atau hadis misalkan. Itu sama dengan baca hadis akhirnya walaupun sedang di kebun karena saya rekam matannya. Kebiasaan saya. Terus, nah, artinya kan kembali ke ilmu. Nah, kalau saya misalkan datang ke pengajian tapi ya sebenarnya isinya nggak begitu mendalam, apalagi cuman bahasanya itu ya gimana lah, isinya nggak mendalam. Akhirnya buat saya sendiri saya nggak mau datang. Kalau buat saya, kenapa? Buang waktu. Jadi kalau saya nggak ngisi saya nggak buang waktu. Tapi kalau saya datang, kalau saya ada waktu, dikasih waktu ngisi, datang. Walaupun mereka nyampein, nggak masalah, bareng-bareng. Nah gitu kan. Jadi ada maslahat saya menyampaikan ilmu, dan mungkin mereka tahu kan kalau ada mungkin suatu saat audio ini saya upload, tapi bentuk audio ya saya nggak bisa ngupload di sini. Mereka juga sadar kok saya menyampaikan ilmu relatif mendalam juga. Saya ada buka berapa puluh pembahasan, itu saya pernah hitung itu 24 pembahasan dari ada kitabnya. Ini mendalam juga memang saya sampaikan. Nah, kenapa bisa mendalam begitu? Gurunya ini Ustadz Jul mendalam juga. Nah, sekarang saya perhatikan ya. Pengajian yang saya dengar itu bukan hanya dari Ustadz Jul, tapi dari teman-teman beliau sendiri yang kalau ada kajian itu mendalam. Nah, sekarang ada Ustadz nih. Ustadz Syekh Abdul Latif dari Arab. Itu sedang muhadharah atau daurah tentang akidah Abu Bakar Al-Ismaili, kan mendalam. Kemarin yang misalkan saya simak, jadi walaupun saya nggak datang, misalkan ada pengajian itu ajarnya di Makassar, saya masih simak. Jadi sebenarnya saya itu sama dengan santri beliau juga, atau pengajian di mana-mana saya simak juga. Itu kadang-kadang terutama kalau ada daurahnya ya di Makassar, di mana saya simak juga. Beliau daurah di Korea Selatan juga saya simak. Bali saya simak. Kan bagian dari ilmu. Kita kan tidak mungkin juga memang kalau saya mengikuti terus ke suatu tempat, gak mungkin juga. Tapi akhirnya kan kita dimudahkan dengan berbagai media gitu. Apalagi kalau misalkan ada satu hal yang udzur syar'i misalkan. Anak di dalam kaidah fikih saya hafal wa yuf'alul ba'du minal ma'muri insyaqa fi lusairil ma'muri. Dikerjakan aja setengahnya dari yang diperintahkan. Misalnya kalau kita gak bisa datang majelis langsung, tapi kita bisa mengikuti kajiannya live misalkan atau rekaman, ya nggak apa-apa daripada enggak kan. Tapi yang jelas kalau datang langsung lebih afdol. Nah, itu biasanya juga saya kalau nggak ada masalah saya datang. Kalau ada kesempatan saya datang.
Gitu. Nah, ini ilmu. Nah, teman-teman beliau kalau ngisi pengajian itu, ini dauro-dauro yang saya perhatikan itu ya, itu salah satu teman beliau yang bagus itu adalah Syekh Abdul Rosyad ya, Abdul Rosyad namanya, dari Yaman. Itu bagus, itu tegas. Dia belum membahas dari akidah Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Jadi intinya ya, teman-teman beliau sendiri ketika didatangkan itu isinya tuh bagus-bagus juga, ilmu juga. Akhirnya saya mikirnya, saya tuh dulu ngerasa tuh ya tetap ya, akhirnya nih kalau Ustadz Ju menyampaikan tuh dalam, tapi teman-teman beliau juga dalam-dalam juga. Jadi akhirnya ya seperti beliau juga gitu. Memang kayak kita ketemu, jadi kita ketemu orang-orang yang berilmu itu. Ini adalah satu tipikal pengajian. Ini yang saya ikuti. Kenapa begitu? Karena saya senang ilmu gitu loh. Ada tipikal pengajian para ustadz itu yang menyampaikannya tadi tematik. Ya mungkin cocok untuk sebagian orang. Tapi kalau saya perhatikan, orang yang bisa datang itu tipikal orang yang masih awam. Sebenarnya bukan orang pencari ilmu. Kalau saya kan dari dulu saya pencari ilmu gitu loh. Jadi saya nggak cocok untuk saya. Ada tipikal pengajian kalau perhatikan juga. Saya pernah dengerin tuh. Saya tapi dengerin dari rekam aja itu. Perlu saya sebut namanya? Saya sebut nggak masalah. Kalau saya dengerin pengajiannya, ya mereka juga ngerasa Ustadz Salafi juga. Pengajiannya Ustadz Lukman Ba'abru dan teman-temannya. Saya belum pernah ketemu, tapi saya pernah nyimak, sedikit pernah nyimak. Nah, isinya nggak ada ilmunya. Kagak ada ilmunya, isinya hanya mencela orang gitu loh. Isinya cuma mentahdir orang, gini. Nah, ini tipikal nih. Saya sampaikan gak masalah nih. Kita ada pilihan. Ustaz, kita kan sebagai mustami, orang pencari ilmu. Anda ini milih ustadz itu mau gimana? Karena itu akan menentukan diri Anda. Kalau Anda misalkan datang ke pengajian, datang misalkan isinya cuma celaan. Hajar sini, hajar ini. Mentahdir sini, tahdir sini. Saya sebut nih orangnya, ini tipikal Ustadz Lukman Ba'abdu. Saya belum pernah ketemu sama beliau. Katanya di daerah Majalengka banyak, tapi saya gak pernah datang. Nah, itu istilah gitu. Memang menyalah-nyalahin kalau semua Ustadz, tapi kan dari awal sampai akhir kalau menyalahin, kita menyimak ilmunya apa ya? Kita kalau nyalah-nyalahin orang terus gitu loh. Saya pernah ketemu sama orang sini. Ada orang di sini yang pengajian katanya. Saya sampai, kamu ngaji di mana? Oh, saya ngaji sama Ustadz. Oh, yang begini. Ya. Ustadz Lukman Ba'abdu atau gimana. Terus dia tuh ngasih masukannya. Tapi saya tuh pencari ilmu gitu. Saya tuh pencari ilmu. Gimana ya? Saya kan mendengarkan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya yang disampaikan, saya nggak mau dengar gitu. Begitu, ini tipikal kan. Anda ini pencari ilmu atau pencari apa? Kalau datang pengajian isinya untuk mencela semua gini. Tapi ilmunya apa yang disampaikan? Kalau mendebat boleh, tapi sampaikan ilmunya. Debat ini masalahnya apa, hujahnya, argumennya. Nah boleh. Tapi apakah itu doang? Nggak ada tambahan ilmu lain yang pokoknya. Tapi kalau begitu kadang-kadang hati-hati. Kalau kita terlalu berlebihan itu nggak bagus. Misalkan kita mentahdir orang. Kalau mentahdir orang berlebihan itu hati-hati juga, karena bisa berpotensi mungkin ada hasad. Gitu loh, hati-hati. Mau menjatuhkan, hati-hati. Kita kan mentahdir pun harus ikhlas. Siapa tahu nggak ikhlas di situ, kan gitu masalah. Hati-hati. Saya nggak mau dengar akhirnya. Nggak mau dengar kalau begini kan nggak. Maslahatnya buat saya nggak banyak. Kan kita tadi adinu kemarin bisa apa? Mabniun alul maksud. Itu kalau kita datang ke pengajian pun kita harus bangun maslahatnya buat kita datang ke situ. Atau bahkan nggak ada maslahatnya, ya mending di rumah. Kalau gak ada maslahatnya, ini ada ilmu apa, kamu bertambah gak ilmunya? Kalau gak ada ilmunya gak bertambah, ya gak ada maslahatnya. Apalagi sudah keluar modal, keluar ongkos, keluar waktu, kan gitu. Maslahat gak? Ya kalau gak maslahat gak usah datang. Kan begitu, saya dari dulu, ini gak ada ilmunya yang saya dengar. Makanya saya hampir gak pernah dengar gitu. Akhirnya gak pernah dengar, ini gak cocok. Jadi kita harus tahu kecocokan nih kalau belajar ya. Nah, akhirnya kan kita lihat tipikalnya. Kalau sekedar begitu,
hujat segala macam tapi gak sampaikan ilmunya, nah Anda akan dapat apa nanti? Saya ya nggak yakin atau bisa jamaah itu bisa berilmu, saya nggak yakin. Atau misalkan kayak belajar tematik tadi, misalkan kayak Ustaz Syafiq itu tematik gini-gini, ya berdapat ilmu nggak? Nggak yakin. Gitu loh. Nah, kalau Ustadz Firanda mungkin yang karena kadang-kadang bahas kitab masih ada mending situ, bisa di situ kan tetap Ustadz Firanda tajul bahas kitab. Sekarang gini, nah yang ini Ustadz yang berbayar ini kan biasanya juga masalah tematik juga. Kalau misalkan ada pengajian yang tadi konsepnya di konser begitu, kayak konser itu pasti gak mungkin bahas kitab, gak mungkin bahas ulul fikih, gak mungkin bahas gimana kita bisa baca kitab gundul, gak mungkin bahas ulumul Quran, gak mungkin. Itu pasti bahas tematik. Nah kalau ada begitu, itu pasti pengajian itu satu, dangkal ilmu, satu. Yang kedua, ya karena tematik itu pasti dangkal secara keilmuan. Yang kedua, yang datang pasti bukan orang-orang yang penuntut ilmu. Model saya penuntut ilmu gitu gak mungkin datang. Saya sampaikan ya, digratiskan aja saya gak akan datang, apalagi bayar. Kita ngeluarin uang kan udah 2,5 juta bayarnya 2 hari itu, gak mungkin datang kalau beda saya. Tapi masalahnya segmennya mungkin beda. Kita harus buka perspektif. Mungkin segmennya beda. Segmennya adalah orang-orang yang pecinta musik, gitu loh. Kita harus tahu ada orang-orang yang pecinta musik. Biasanya yang datang itu mereka datang itu ke konser Dewa, biasa datang ke Slank, biasa datangnya ke mungkin Peter Pan atau Ariel Noah, biasanya kan begitu. Terus tiba-tiba dapat hidayah, ingin hijrah, bahasa mereka kan begitu. Hijrahnya kemana? Gak mungkin langsung loncat ke pengajian Ustadz Jul, gak mungkin, karena itu kejauhan. Langsung bahas kitab gak mungkin. Itu jadi pasti yang datang itu ke kayak begini. Itu yang pengajian berbayar. Dari dalam sudut ini mungkin di sudut ini ada baiknya mungkin, yaitu menggeser orang yang tadinya mau datang ke konser musik, sekarang diarahkan mulailah sedikit-sedikit, tapi itu baru awal. Berarti untuk orang-orang yang baru awal hijrah, itu audiensnya. Kayak kalau perhatikan di Aswaja itu ada ulama Aswaja, ada Kiai Aswaja atau Ustadz Aswaja yang sekarang katanya terkenal itu. Siapa namanya? Itu namanya itu Gus Ikdam. Gus Ikdam itu isi pengajiannya tuh begitu. Pakai ya kayak konser begitu, ada musik, ada gitar, ada segala macam rame gitu, penuh. Tapi kalau bicara ilmunya gak ada ilmunya, mereka dia sampaikan apa, gak ada isinya. Kalau model saya gak mungkin datang gitu loh. Tapi memang segmennya kemungkinannya itu orang-orang yang senang musik. Makanya datanglah di situ daripada mulai ada sentuhan-sentuhan musik akhirnya jadi begitu. Itulah segmen mereka. Jadi banyak gitu. Nah mungkin ini ustadz yang berbayar yang begitu itu segmennya itu ngambil segmen itu ceruk dari orang-orang yang senang musik, atau yang sekarang kalau segmen itu kalau di Aswaja itu Gus Ikdam. Kalau di Aswaja kayak modelnya Gus Baha yang dia walaupun ada ilmunya mungkin sedikit, ya kan, dibanding Gus Ikdam. Gus Ikdam kan banyak. Nah itu boleh. Nah sekarang kita mau lihat nih, kita lihat ya, kita petakan segmen. Kita bicara dakwah itu kan ada segmen ya. Kita mau menganalisis kan, kita analisis segmen dakwah. Kalau Anda misalkan berdakwah itu segmennya adalah orang-orang yang tadi yang baru hijrah, bahasa mereka baru hijrah kan, dari awalnya pecinta musik segala macam, mungkin memang itu masuknya. Nggak mungkin memang loncat ke pengajian mendalam kayak Ustadz Jul, nggak mungkin. Kenapa? Itu kejauhan, loncat namanya. Maka mungkin tadarruj bertahapnya mungkin di situ dibikin pengajian konser, pengajian yang mirip konser itu ya berbayar juga. Mereka mau rela bayar, tapi sekarang yang dilihat adalah bukan pemusik, tapi ustadz yang membuat ceramah umum temat. Ya masih di konteks itu mungkin ada sudut di situ, ada sudut masalah karena memang di situ untuk
tadi memang mereka adalah awalnya mungkin pecinta musik. Tapi kalau orang kayak saya nggak pernah suka musik, dari dulu saya nggak suka musik, dari dulu saya belajar ngaji, nggak mungkin masuk ke situ lagi-lagi. Kenapa? Beda segmen. Nah, segmen saya ternyata itu pengajiannya Medal Ustadz Jul, itu segmennya. Makanya saya sebagai jamaah kalau di sana ya itu. Nah, itu bicaranya keilmuan. Yang begini, yang bicara keilmuan itu jumlahnya sedikit. Yang senang dengan ilmu itu sedikit jumlahnya, bisa dihitung jari. Tapi yang sedikit itu biasanya lebih berkualitas dibanding yang banyak. Itu kan selalu berlaku hukum begitu. Jadi kalau yang banyak itu banyak itu biasanya kuantitas. Tapi yang kuantitas itu biasanya kualitasnya nggak bagus. Nah, Anda mau ceruk mana? Di konteks itu sih sebenarnya. Ya, kalau saya sih memandang begitu, ya ketika di Aswaja ada pengajian model siapa, kita harus analisis kan, menganalisis maslahat sama madorot itu tadi sebenarnya. Memang kalau di sudut pandang Ustadz yang memandangnya ini bicara ilmu gitu, memang kayaknya masalah ada bahasa kritikan pasti. Tapi kalau dari sudut pandangnya orang itu memang dari awalnya itu memang pecinta musik segala macam, dia menggeser gitu, mungkin ada maslahat bagi dia, masih mending sekarang. Toh kalau mau perhatikan, nonton konser pun bayar mahal juga sih sebenarnya. Konser musik itu bisa 4 juta, bisa gitu, mahal juga ya. Saya nggak pernah datang, saya nonton bola mahal kan, saya nggak pernah datang juga, nggak pernah nonton bola. Begitu, tapi itu beda segmen akhirnya. Nah, kalau perhatikan misalkan yang kita kritikan Ustadz Firanda, Anda ini mau mencari follower kayak Ustadz nih, kritikan ke Ustadz, atau menyampaikan ilmu? Ya mungkin ya mungkin sekarang, apalagi di zaman sekarang juga, mungkin follower sendiri adalah memang bagian dari, ya kita nggak tahu, memang kadang-kadang kan ujian ya, ada kesenangan melihat follower, karena itu memang bagian hati-hati memang dalam masalah itu juga. Atau mencari uang, ya mencari uang juga mungkin adalah salah satu hal yang manusiawi, ya senang dengan kalau dapat uang banyak kan, memang apalagi dengan pengajian berbayar tapi dihitung ya 4,2 miliar berapa. Ya mungkin di situ ada masalah mungkin, tapi hati-hati memang masalah keikhlasan. Memang kalau analisis kemarin kalau bicara maslahat, memang idealnya pengajian itu di masjid. Idealnya. Dan kalau memang mau pengajian itu pengajian umum ya, kan di masjid juga bisa ya. Dibuat aja di Istiqlal. Di Istiqlal kan bisa luas itu. Kan lebih ini ya, lebih sesuai sama ruhnya Islam. Kan pengajian kalau di Istiqlal juga kan bisa. Itu mungkin pengajian itu umum begitu aja. Kalau pengajian umum ya di masjid aja, di Istiqlal, nggak usah di hotel, nggak usah di stadion. Di Istiqlal aja lebih pantas untuk Ustadz. Kita mengagungkan Ustadz. Ya. Kalau misalkan ada biaya mereka terkumpul uang dikasih ke Istiqlal, itu kan lebih bagus juga untuk masjid. Jadi kita menghidupkan masjid daripada di stadion atau daripada di hotel-hotel yang kita juga tahu pemiliknya siapa. Kalau dicek ya, saya tahu nggak pemiliknya siapa itu stadion atau hotel itu, memperkaya mereka juga kan gitu. Lah dari umat Islam, dana Islam disetorot ke sana kan, ya Anda pikir ke sana nggak? Coba kalau di masjid terkumpul ternyata di Istiqlal, kan umat Islam tuh punya. Baik, kita perhatikan. Baik begitu ya. Jadi kita harus tahu ya di segmen-segmen. Jadi saya tidak sampai melarang secara mutlak, mengharamkan secara mutlak, tapi hanya memberikan masukan-masukan untuk berpikir secara maslahat sama madarat. Kalau dalam jangka panjang, pendidikan yang umat Islam itu atau ulama Islam itu mendidik umat itu, jalannya itu adalah jalannya yang saya sebut nih, semisal Ustadz Jul ini kalau ulama-ulama zaman dahulu mendidik umat itu di atas itu, jadi mendidik dengan ilmu. Tapi yang didikan dengan ilmu pun ulama-ulama zaman dulu itu kelas jamaah itu tidak semua penuntut ilmu semua. Makanya zaman dulu kan cerita juga, walaupun ada al hadis ya, misalkan
ada majelisnya misalkan Imam Malik. Itu yang datang itu bukan semua penulis hadis. Jadi maksudnya bahasa mereka itu ada yang disebut menulis riwayat. Itu mereka berarti ini menulis riwayat itu, mereka kan di imla tuh. Itu berarti sudah level penuntut ilmu. Ya itu kalau Imam Malik itu yang menulisnya itu kayak Imam Syafi'i gitu loh. Begitu kan. Itu penulis. Jadi orang yang kalau misalkan menjadi murid itu kan pasti yang menjadi murid itu dulunya adalah penuntut ilmu kan ya, kayak Imam Syafi'i, Imam Malik itu dulunya adalah penuntut ilmu yang menulis. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Zur'ah. Itu ujungnya jadi ulama yang begitu. Nah, kalau penulis itu, nah itu ini level. Jadi kalau yang begitu kita beli kitab, ya mungkin levelnya adalah ya saya mungkin kan saya juga menulis atau bawa kitab, beli kitab. Itu levelnya berarti penuntut ilmu, kita bahasanya itu level penuntut ilmu. Ada yang di muhadharah umum itu, ada walaupun di majelis ulama itu, majelis ahli hadis itu yang datang itu hanya sekedar pendengar, mustami atau yang sekedar belajar memperhatikan adab, kata jadi cuma menyimak aja. Nah itu levelnya cuma menyimak. Jadi walaupun di majelis ahli hadis yang disampaikan ilmu, jamaah itu nggak satu level juga, nggak satu tingkatan, maksudnya nggak sama, ada yang sekedar mendengar, ada yang sekedar menyimak, ada yang menulis. Yang menulis itu levelnya lebih tinggi. Kita di level mana? Ya terserah kita mau jadi apa sebenarnya, kan kita ilmu ini luas. Nggak semua juga harus jadi ulama, nggak mesti. Ulama juga berat. Ya kan berat memang kalau kita menghafal kitab, ya itu kan berat. Tapi harusnya memang ketika orang itu rada termasuk ada perhatian terhadap ilmu, biasanya harusnya itu ada manfaat dari ilmu lebih luas bagi dia, bisa begitu aja. Tapi tadi apalagi kalau majelisnya adalah tadi sekedar membahas tematik, itu otomatis yang datang cuman sekadar penyimak, bukan penuntut ilmu. Saya jujur aja, saya itu jarang datang di kajiannya Ustadz Syafiq, itu jarang datang, kecuali memang karena kebetulan aja dekat, jarang datang. Karena beliau hanya bahas tema-tema. Ustadz Khalid gak pernah datang. Saya belum pernah ketemu sama Ustadz Khalid. Ustadz Firanda mah pernah ya, bulan dekat. Pernah ada kajian di situ, kebetulan juga dekat ya. Tapi yang banyak kalau Ustadz Jul di mana-mana saya kejar datang karena dia ngebahas gitu. Itu tipikal ilmu. Tapi kalau perhatikan banyak orang-orang saya kenal sama orang-orang yang kata ada semangat, jarang juga datang hampir gak pernah bahkan datang ke pengajian Ustadz Jul. Kenapa ya? Mungkin beda tipikalnya. Nah sekarang kalau kita bisa kan tadi, kalau tipikalnya orang itu yang senang dengan musik, dari awalnya gak mungkin loncat ke pengajian, datang ke tempatnya Ustadz Jul, karena mungkin bagi mereka terlalu berat ya, terlalu jauh gitu loh. Nah tahapannya itu mungkin, ini kalau segi maslahat ya, kita akan memberikan argumen. Mungkin memang datangnya itu adalah levelnya itu kayak levelnya kalau di Aswaja itu Gus Ikdam, kan banyak tuh. Nah itu ada di sini yang pengajian berbayar ini, yang di sini kalau di Salafin adanya di stadion. Mungkin di situ sudutnya, itu segmennya. Mungkin nanti naiknya mungkin ke levelnya, mungkin nanti pengajiannya Ustadz Firanda mungkin. Karena Ustadz Firanda sudah mulai bahas. Kalau lebih tinggi lagi levelnya itu mungkin pengajiannya Ustadz Jul, kalau Ustadz Jul lebih dalam dari mengajar. Nah gitu. Ada segmen. Baik, kita akan baca ya. Kalau begitu, kalau saya sih, kalau begitu konsepnya kita ya harus apa ya, husnudon juga. Jadi ada husnudon tetap ya. Kita kan sampai menyalahkan kalau Ustadz lihat Bajri kan rada tajam juga. Daripada ngadain pengajian berbayar, mending minum homer gitu, sama-sama maksiat karena dianggapnya menjual agama. Nah, itu memang agak keras. Tipikalnya dia sangat keras terus. Saya nggak sampai keras itu, hanya kita harus mempertimbangkan maslahat sama madharat.
Kalau secara maslahatnya, kalau menurut saya lebih bagus di masjid. Andaikan mereka di masjid itu mengeluarkan infak atau segala macam, itu untuk kemaslahatan masjid, itu lebih bagus. Kita akan bahas dulu kemarin usul fikih. Kita bahas kemarin bahwa dari wasilah itu, hukum wasilah itu akan mengikuti hukum maksud, maka adalah dikenal beberapa kaidah. Yang kemarin sudah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Apa yang sesuatu yang masnun, yang sunnah itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi sunnah. Nah, ini kita baca sekarang. Wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, kalau bicara masalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kemarin sebutnya kadzalika yusyaratu fi hada an yakuna fi'lu maqdurun alaih. Jadi perbuatannya kita harus maqdurun alaih, maksudnya harus mampu terhadapnya, karena kita perbuatan mukallaf ala minal mukallaf. Jadi yang wajib itu wajib, tapi berarti yang mampu. Kalau dia gak mampu gak wajib. Seperti kemarin menghadirkan jamaah, wajib gak? Gak wajib karena dia gak mampu. Nah itu kan kemarin pembahasannya. Itu kemarin kan maksudnya dikadarkan, takutnya salah paham. Dikadar itu maksudnya yang kadar sesuai kadar kemampuan, maksudnya yang dia mampu, mukallaf mampu mengerjakannya. Nah sekarang ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Misalu dzalik, contoh hal itu adalah anta la taqumu li sholatil laili ila idza wada'ta sebentar, ini ada lafadznya rada ini. Anta, kamu itu la taqumu li sholatil laili, tidak bisa berdiri untuk sholat malam, illa idza wada'ta, kecuali kamu meletakkan. Nah ini adalah mim nun ba ha. Berarti apanya? Nah kita tasrifkan. Ini kan sambil praktekkan ilmu. Berarti fi'il madinya adalah nabaha. Nabaha ada pengingat. Nah ini kayaknya dari isim alat. Kalau dari isim nabaha, kalau dari ini babnya adalah fi'il sulasi mujarrad itu isim alatnya adalah mif'alun, jadi min bahun, begitu harusnya. Jadi maksudnya adalah pengingat itu berarti kalau sekarang mah beker ya, jam beker lah gitu lah. Baik itu. Nabaha yan bahu, jadi min bahun. Jadi kalau di atau nabaha yan bahu boleh. Jadi sama aja, nabahayan bahu, nabahan, waman bahan, nabihun manbuhun inbah, begitu. Latan bah manbahun min bahun nubiyah. Nabahayan buhu, yan bih nabahayan. Nanti kita lihat bab maksudnya. Tapi itu pastinya masuk ke isim alat. Jadi minbah itu artinya alat untuk mengingat. Ya sekarang kita kenalnya mungkin ya sirine ya, alarm, baik, alarm. Jadi anda tidak bisa berdiri untuk sholat malam kecuali Anda meletakkan alarm, maksudnya gitulah, untuk pengingat yukiduka lil qiyam, yang membangunkan kamu, atau yukiduka yang mengingatkan kamu untuk berdiri, untuk bangun maksudnya. Jadi kalau kita tidak bisa sholat malam kecuali kamu pakai alarm, fayakunu, maka jadilah apa wad'ul minbahi, meletakkan alarm itu masnunan sunnah. Kenapa alasannya apa? Ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Karena maka segala sesuatu yang tidak sempurna yang sunnah. Apa yang sunnah? Salat malam. Illa bihi, kecuali dengannya, yaitu memasang alarm. Fahuwa masnunun, maka memasang alarm adalah masnunun, sunnah juga. Nah itu paham kaidahnya.
Dan ketiga, wa ma yatawaqqaful haramu alaihi fa huwa haramun. Apa saja yang haram itu berdiri di atasnya, maksudnya itu haram itu terjadi karena tergantung pada hal tersebut, maka hal tersebut menjadi haram. Al-muradu bihada anna ma la yatimmu ijtinabul harami ila bijtinabihi fa innahu yakunu muharraman. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa sesuatu yang tidak sempurna, ijtinabul harami, menjauhi keharaman, ila bijtinabihi, kecuali dengan menjauhinya, fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut itu yakunu, jadilah hal tersebut muharraman, diharamkan. Kita baca. Min amsilati hada, dari percontohan ini adalah laukana indaka rogbatun fi zawaji. Andaikan saja laukana indaka jadi khobar kana bila mana terjadi di sisi kamu itu ada rogbatunnya khobar kananya, berarti ada semangat atau rogbatun, ada keinginan fi zawaji untuk menikah. Wa turidu, dan kamu bermaksud an tazawaja yatazawaju an tatazawaja ibnata Zaidin, dan kamu bermaksud untuk menikahi putri dari si Zaid. Wa Zaidun indahu ibnatani, dan si Zaid itu dia tuh punya 2 anak perempuan. Ihdahuma qad rodoat min ummika, 1 anak perempuan itu sudah pernah menyusui dari ibu kamu, berarti saudara sesusuan. Wal ukhra lam tardo min ummika, dan yang lainnya rodo ayardo lam tardo, itu yang lainnya itu tidak menyusui min ummika, dari saudara dari ibumu. Jadi maksudnya gini, kamu itu ingin menikah, terus kamu itu bermaksud mau menikahi anak perempuan si Fulan, si Zaid. Tapi anak si Zaid itu punya 2 anak perempuan, dan salah satunya itu menyusui terhadap ibu kita. Berarti kan kita saudara sesusuan dengan salah satu dari anak si Zaid. Masalahnya lakinnakum, kalau kita tahu si Fulan, yang si Fulanah misalkan namanya Fulanah, yang kedua namanya siapa, misalkan anggaplah namanya itu Aisyah sama Khadijah misalkan. Kalau kita tahu nih Aisyah ini yang menyusui, ya berarti bisa menikah sama Khadijah kan gitu. Tapi ini masalahnya kita nggak tahu. Lakinnakum, tapi masalahnya tetapinya kamu tidak tahu. Lakinnakum, tetapinya jahiltum, kamu tidak tahu. Man hiya ar-radi'atu, siapa yang menyusui tersebut. Kita nggak tahu, ini ada 2 anak perempuan pokoknya, tapi nggak tahu siapa yang menyusui ke ibu kita. Nah, fahina idin, maka di dalam konteks ini la tatahaqqaqu, maka tidak menjadi pasti gitulah. Maka kamu tidak merasa pasti min ijtinabil harami, dari menjauhi keharaman, atau keharaman apa? Menikahi saudara sesusuan kan haram. Wahia ukhtuka minar rodoati, yaitu saudari perempuanmu dari sesusuan, kan kamu tidak pasti siapa yang merupakan saudari perempuan yang kamu haram untuk dinikahinya. Illa bijtinabil ukhra, kecuali kamu menjauhi yang lainnya juga. Kenapa? Karena kamu nggak tahu yang mana, ini ada kesamaran. Aidon, kecuali dengan menjauhi anak perempuan si Zaid yang lainnya itu. Wahyal ajnabiyah, padahal dia itu ajnabiyah, dia itu bukan saudara sesusuan. Fayakunu, maka jadilah zawajuka bi ayyi wahidin minhuma muharraman, menikahi salah satu dari anak perempuan si Zaid itu, dari 2 itu haraman, menjadi haram. Sekarang begini kesimpulannya, kita ini senang sama ingin menikah kepada
misalkan dua-duanya cantik nih, si Zaid ini punya anak, dua-duanya cantik. Masalahnya, ini anak si Zaid ini, salah satu anak si Zaid ini itu pernah disusui oleh ibu kita. Berarti jadilah salah satu dari anak si Zaid itu adalah saudara perempuan sesusuan dengan kita. Itu yang diharamkan menikah. Masalahnya nggak tahu yang mana. Ini misalkan kembar lah, misalkan kembar, anaknya kembar. Yang salah satu yang disusui, yang mana sebenarnya yang disusui itu nggak tahu. Nah kalau begitu, satu haram, satu boleh. Tapi kamu nggak tahu yang mana yang haram yang boleh, berarti ya udah. Kalau begitu kamu haram keduanya. Salah satunya kamu haram karena kamu tidak bisa pastikan mana yang haram untuk kamu nikahi. Itu maksud ma yataqafful haram alaihi fahuwa. Berarti kalau kita tidak bisa meninggalkan keharaman kecuali dengan meninggalkan hal itu, maka meninggalkannya itu menjadi wajib karena haram kan, begitu. Ya simpelnya kita kalau pakai simpel yang lain ya. Sekarang kalau pacaran haram enggak? Nah kalau pacaran itu bisa mendekatkan ke zina, karena memang konsepnya itu berarti haram mendekatkan. Kalau kita gitu konsep. Baik. Sekarang kaidah yang keempat, wasailul makruhi makruhatun. Wasilah terhadap hal yang dimakruhkan itu juga makruh. Hakada aidan bin nisbati ila wasailul makruhi makruhatun. Hakada ini aidon ini juga ada dengan menisbatkan terhadap wasilah terhadap nama makruh adalah makruh. Jadi hakada itu berarti mubtada khabarnya makruh. Ay al wasailul muaddiyatu ilal umuril makruhati tukhadu hukmuha fil karuhat. Yaitu wasilah-wasilah yang mendatangkan atau yang mengantarkan kepada hal yang dimakruhkan, ke perkara yang dimakruhkan, maka diambil hukumnya itu di dalam hukum kemakruhan. Oke baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan syarah, masih pembacaan syarah ya, kita masih banyak. Nanti besok akan lanjut kita bahas wa khulasatu masabaqu anal ahkamat taklifi yata khamsatu anwa'. Jadi dia diulang lagi nanti besok. Katanya ringkasnya hukum taklifi itu ada 5, ini pengulangan dalam bahasa salah. Insyaallah nanti besok dilanjutkan. Itu aja ya saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.